Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulufid darain, babul ikhlasi wa ihdarun niyah. Para jamaah rahimakumullah, pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pagi hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat. Nikmat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya, melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang kita lanjutkan dengan kajian kita pagi hari ini membaca hadis-hadis yang tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, sholat subuh berjamaah, adalah memiliki kemuliaan tersendiri. Bahkan sekiranya orang mengetahui tentang keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, niscaya orang pasti akan berupaya untuk melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah walaupun dia harus datang dalam keadaan merangkak. Dan hadis yang lain bahwa dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menuntut ilmu, Rasul katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka sesungguhnya orang itu sedang dimudahkan oleh Allah baginya untuk menuju jalan ke surga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini Allah menjadikannya sebagai salah satu pemberat timbangan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, kalau sekiranya memegang kitab hadis Riyadhus Shalihin, hadis yang kita baca pagi hari ini adalah hadis kelima dari babul ikhlas, bab yang pertama yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Yazid Ma'ni ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum, dari Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas, semoga Allah meridhoi mereka. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia, yakni Abi Yazid, wa abuhu, yaitu Ibnu Yazid, wa jadduhu, yaitu Ibnul Akhnas, Al-Akhnas, semua mereka itu adalah sahabiyun, para sahabat. Qala, dia berkata, kana Abi Yazid,
Dia mengatakan bahwasanya bapak saya Yazid akhraja dananiro, mengeluarkan beberapa dinar, yatasaddaqu biha, di mana yang dikeluarkan dari beberapa dinar itu adalah dia tujukan untuk dia sedekahkan dengan dinarnya itu. Fawado'aha, lalu kemudian dia titipkan beberapa dinar yang dijadikan sebagai sedekah itu inda rajulin fil masjid, pada seseorang di masjid. Artinya dia mewakilkan kepada seseorang yang ada di masjid itu. Dia katakan kira-kira begini, nih uang saya, uang sedekah saya, nanti kalau ada orang yang membutuhkannya, maka berikanlah mereka dari uang sedekah saya ini. Tiba-tiba faji'tu, kata Abi Yazid, Yazid Ma'an, dia mengatakan aku tiba-tiba datang. Fa'akhaztuha, lalu aku ambil sedekah itu. Ya. Jadi artinya ketika dia datang, dia ingin mengambil sedekah itu. Dan bisa jadi orang yang dititipkan itu tidak tahu kalau yang mengambil adalah Yazid Ma'an, anaknya Yazid. Sehingga sedekah itu diberikan kepada Yazid Ma'an. Kenapa? Karena dianggap bahwa Yazid ini adalah salah satu orang yang berhak untuk mengambil sedekah itu. Jadi ketika sedekah itu dititipkan di masjid, lalu tiba-tiba Yazid Ma'an ini, anaknya Yazid, datang meminta bagian dari sedekah itu. Nah, orang yang dititipkan ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia nggak tahu kalau Yazid Ma'an itu adalah anak Yazid. Atau yang kedua dia tahu. Tetapi Yazid Ma'an ini adalah memang salah satu orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah itu. Dia katakan faji'tu fa'akhastuha fa'ataituhu biha. Kata dia ketika itu saya datang, lalu saya ambil sedekah itu dan saya bawa menjumpai orang tua saya. Pakola, tiba-tiba orang tuanya itu dengan nada tinggi agak marah. Dia mengatakan, wallahi ma iya ka'arattu. Demi Allah, kata dia, saya sedekah ini bukan untuk kamu. Dia mengatakan, saya ini sedekah, saya titipkan di masjid itu buat orang-orang yang memang membutuhkannya. Buat para fuqara dan masakin. Sedangkan kamu kan anak saya, kira-kira begitu. Lalu kemudian akhirnya karena bapaknya ini marah, fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Yazid Ma'an ini, dia bawa kasus ini, dibawa peristiwa ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan, ya Rasulullah, bapak saya menitipkan sedekah pada seseorang di masjid, yang dimana sedekah itu diamanahkan untuk diberikan kepada para fuqara dan masakin, orang-orang yang membutuhkannya. Tiba-tiba saya mengambil dari bagian sedekah itu, lalu orang tua saya marah. Lalu akhirnya Rasul menyampaikan satu kaidah dengan mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu niatkan, hai Yazid. Kamu niat sedekah. Apa yang kamu niatkan sudah diterima. Dan kamu sudah dapat pahala dengan apa yang kamu niatkan. Walaka, dan engkau wahai Yazid Ma'an, anaknya Yazid, ma akhazta ya Ma'an. Kamu juga berhak untuk mengambil dari sedekah itu, wahai Ma'an. Hadis riwayat Bukhari. Para jamaah rahimakumullah. Jadi dilihat dari hadis ini,
Rasul memberikan sebuah kaidah. Laka ma nawaita walaka ma akhazta. Engkau mendapatkan pahala dari apa yang kau niatkan. Dan engkau wahai Ma'an, Yazid Ma'an, engkau juga sudah mendapatkan, engkau juga berhak untuk mengambil dari bagian itu. Kaidah ini kalau kita kembangkan bahwa kita sering ada orang-orang yang bersuuzon dengan orang lain. Misalnya dia titipkan sedekah buat ketua DKM untuk pembangunan masjid misalnya. Tapi karena ada suara-suara, dia merasa jadi nggak percaya sama ketua DKM. Dia mengatakan bahwa, wah jangan-jangan uang saya tidak digunakan untuk sedekah masjid. Jangan-jangan uang saya digunakan oleh DKM misalnya. Nah, hal yang seperti itu harusnya tidak penting dan tidak perlu. Kenapa? Karena apa yang dia sudah niatkan itu dia sudah mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun apa yang dia niatkan itu ternyata tidak digunakan sebagaimana semestinya. Padahal ketika dia mengeluarkan sedekah itu dia ingin gunakan untuk itu. Tapi ternyata bisa jadi tidak digunakan untuk itu. Maka harusnya orang yang bersedekah itu tidak perlu merasa risau. Tidak perlu merasa menyesal. Karena apa yang dia niatkan itu, dia pasti mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia melakukan tindakan seperti itu, bisa jadi akhirnya dia ternyata padahal itu berita yang dia terima adalah berita hoak. Atau bisa jadi akhirnya dia menggibah, ya, membongkar aib orang lain. Padahal sesungguhnya bisa jadi itu hanya berita-berita bohong. Yang harusnya dia mendapatkan pahala, malah dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia menyebarkan berita-berita bohong. Atau misalnya kita memberikan sesuatu kepada infak sedekah yang kita titipkan pada seseorang. Tapi ternyata itu tidak disampaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa yang sudah kita keluarkan walaupun itu tidak sampai dengan apa yang kita niatkan, kita sudah mendapatkan pahala dari uang yang kita keluarkan dengan maksud, niat yang ada dalam hati kita. Sehingga tidak perlu kita repot-repot, bersuuzon, berburuk sangka, atau mungkin marah. Karena sesungguhnya yang kita sudah keluarkan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abi Yazid Ma'an bin Yazid Al-Akhnas ini tiga-tiganya anak, bapak, kakek, semuanya itu adalah disebut adalah sahabiyun. Dia adalah para sahabat. Siapa yang dimaksud sahabat itu? Sahabat itu adalah man jatama'a minal basyari bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hala hayatihi mu'minan bihi walau fatratan yasiratan wa mata alal iman. Yang namanya sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW di saat Rasul masih hidup. Dan dia yang berjumpa itu beriman kepada Rasulullah. Walaupun jaraknya hanya sebentar saja. Dan ketika dia mati dalam keadaan iman. Jadi berjumpa dengan Rasul, walaupun hanya sebentar, tapi dia beriman, lalu kemudian dia mati dalam keadaan beriman. Maka itulah disebut dengan sahabat. Jadi kalau ada orang yang berjumpa dengan Rasul, lalu beriman kepada Rasulullah, tetapi kemudian pada akhir-akhir berikutnya, matinya dalam keadaan kufur, karena dia murtad. Nah, walaupun dia berjumpa dengan Rasul dan beriman kepada Rasul, tapi karena matinya murtad, maka dia tidak disebut sebagai sahabat. Nah, kaidahnya begitu. Jadi karena dia matinya tidak dalam keadaan iman, maka dia tidak disebut
sebagai sahabat. Atau ada orang yang hidupnya pada masa Rasulullah, ya, hidupnya semasa dengan Rasulullah, dan dia beriman, tapi nggak pernah berjumpa sama Rasulullah, ya. Nggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya. Konon sebagaimana kisah Uwais Al-Qarni, ya. Dia ingin berjumpa dengan Rasul tapi nggak ketemu. Dia mukmin, dia beriman. Ya. Nah, karena dia tidak berjumpa dengan Rasulullah, walaupun dia beriman dan matinya dalam keadaan iman, maka dia tidak disebut sebagai sahabat. Tidak disebut sebagai sahabat. Itu definisi sahabat, artinya orang yang berjumpa dengan Rasul dan beriman kepadanya, kemudian mati dalam keadaan iman. Apalagi dia berjumpa kepada Rasul dan tidak beriman, menjadi musuh. Jadi kayak Abu Lahab, tidak disebut sebagai sahabat. Ya. Bahkan dia mah pamannya Rasul. Tapi karena tidak beriman dan bahkan memusuhi Rasul, maka dia tidak disebut sebagai kelompok sahabiyun. Wa amma fi istilahil usuliyin. Nah, ada definisi sahabat menurut istilah para ahli usul. Fahuwa ma zukira bil idofati, itu adalah tambahan dari apa yang tadi sudah disebutkan. Pertama adalah berjumpa dengan Rasul, beriman kepadanya, dan mati dalam keadaan iman. Ditambah lagi adalah ila annahu lazama ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mulazamatan tawilatan hatta asbaha yutlaqu alaihi labdu sahibin. Jadi tidak cukup hanya dengan dia berjumpa sama Rasul, beriman kepadanya, tidak cukup hanya berjumpa dengan Rasul cuma sebentar berjumpanya, kemudian dia beriman dan mati dalam keadaan iman. Menurut istilah para ahli usul, dia mengatakan berjumpanya bukan hanya sebentar, tapi dia banyak berinteraksi dengan Rasul. Karena tidak akan mungkin dia disebut sebagai sahabat, sebagai teman, kalau bertemunya cuma sebentar lalu pergi. Yang namanya sahabat itu adalah orang yang senantiasa bermulazamah, sering berinteraksi, selalu bersama dengan beliau, dengan waktu yang cukup lama, maka dia layak disebut sebagai sahabat. Ya. Ini menurut istilah usuliyun. Ya. Menurut istilah para ahli usul. Jadi tidak cukup berjumpaannya hanya sebentar, tapi dia mensyaratkan perjumpaannya harus lama. Ya. Karena nggak mungkin, nggak tepat dia disebut sebagai sahabat kalau bertemunya hanya sebentar saja. Nah, dari hadis ini pula kita bisa memahami bahwa anna shadaqatat tatawwu'i yajuzu daf'uha lil furu'. Sedekah sunnah itu boleh diberikan kepada anak. Kita bersedekah sama anak kita, itu dibolehkan. Kalau sedekahnya sedekah sunnah. Tapi kalau zakat tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Itu kalau anak. Termasuk istri. Kita tidak diperbolehkan berzakat kepada istri. Karena istri menjadi tanggung jawab suami. Tapi istri boleh berzakat sama suami. Kenapa? Karena suami bukan tanggung jawab istri. Ya. Jadi istri boleh dia berzakat sama suami kalau suaminya susah, istrinya kaya, lalu istri berzakat sama suami. Kenapa? Karena suami bukan tanggung jawab istri, tapi istrilah yang menjadi tanggung jawab suami.
Nah, bagaimana juga anak berzakat kepada orang tua? Tidak dibolehkan. Karena orang tua tanggung jawab anak. Cuman kasusnya begini. Bagaimana kalau ada orang tua punya hutang? Ya, orang tua punya hutang. Berarti dia salah satu orang yang berhak menerima zakat karena dia gorimin. Bolehkah seorang anak berzakat kepada orang tua? Maka dia diperbolehkan berzakat tapi bukan atas nama sebagai orang tua. Karena kalau dia orang tua, anak punya kewajiban menafkahi orang tua. Tapi karena orang tua gorimin, dia sedang punya terlibat hutang, maka anak berzakat, yang zakat itu diberikan kepada orang yang punya hutang, bukan atas nama orang tua. Itu dibolehkan. Ya. Tapi jangan sampai seorang anak itu begini, wah sudahlah berarti saya tidak perlu ngeluarin infak lagi. Karena tidak perlu saya memberikan biaya hidup lagi. Karena apa? Karena bapak saya sudah saya berikan zakat untuk bayar hutangnya. Nggak boleh. Karena kewajiban dia sebagai anak menafkahi orang tua tidak gugur. Dengan dia keluarkan zakat buat orang tua yang statusnya sebagai orang yang punya hutang. Ya. Jadi statusnya karena gorimin. Ya. Karena dia gorimin, maka dia berhak menerima zakat atas nama gorimin. Bukan atas nama orang tua. Tapi kalau orang tua tidak boleh anak berzakat kepada orang tua karena orang tua adalah merupakan tanggung jawab dari anak. Begitu pula istri, dia tanggung jawab suami. Sehingga karena dia tanggung jawab suami, maka tidak boleh seorang suami berzakat kepada istri. Tapi istri boleh berzakat kepada suami. Tapi kan sesungguhnya apa yang diberikan oleh seseorang, baik itu kepada istri, baik itu kepada anak, baik itu kepada orang tua, selain zakat, semua yang diberikan itu adalah bagian dari sedekah. Dan apa yang diberikan kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, maka jangan dikira itu tidak ada pahalanya. Karena itu adalah salah satu bentuk dari a'malul bir, perbuatan baik. Dia berniat memberikan anaknya, memberikan istrinya, ya, memberikan orang tuanya, maka kata Rasul, laka ma nawaita. Kamu mendapatkan pahala dari apa yang kamu niatkan. Jadi di sini katakan anna shadaqata tatawu'a yajuzu daf'uha lil furu'. Sedekah sunnah itu diperbolehkan diberikan kepada al-furu'. Furu' itu cabang. Cabang itu berarti anak, cucu dan seterusnya. Wa amma shadaqatul wajibatu yani az-zakat fala yajuzu daf'uha lil furu' wala lil usul. Sedangkan sedekah wajib maksudnya zakat tidak boleh diberikan kepada furu' itu anak, cucu dan seterusnya, dan juga tidak boleh diberikan kepada usul, bapak, kakek dan seterusnya. Tidak boleh kalau zakat. Tapi saya katakan tadi, kalau sekiranya bapaknya itu adalah dia terlibat hutang misalnya, maka boleh dia diberikan atas nama gorimin, bukan atas nama sebagai orang tua. Jawazu taukil fi tauzi'is shadaqah. Diperbolehkan mewakilkan dalam pendistribusian zakat atau sedekah. Tadi di mana ada seorang sahabat yakni Yazid menitipkan sedekahnya kepada seseorang yang ada di masjid. Dia mengatakan tolong nanti kalau ada para fuqara masakin yang membutuhkan, berikan dia dari dana sedekah saya ini. Itu namanya menitipkan. Kalau sekarang ke lembaga-lembaga zakat itu namanya kita sebagai orang yang mewakilkan kepada lembaga-lembaga tersebut. Itu diperbolehkan. La uquqa minal abna lil aba fil mukhasamati lima rifatil haqqi. Tidaklah disebut sebagai durhaka seorang anak ya kepada orang tua di dalam perselisihan
untuk mengetahui kebenaran. Tadi kan ceritanya anak melaporkan orang tua kepada Rasulullah. Ya. Ingin mengetahui mana sih yang benar, mana sih yang hak. Karena saya disalahkan sama orang tua saya ingin minta fatwa, minta penjelasan dari Rasulullah. Mana sih yang benar gitu. Ini kasusnya hanya ingin mengetahui mana yang benar. Bukan yang banyak terjadi saat ini misalnya orang tua dilaporkan ke pengadilan misalnya lalu disidang hanya karena dia merasa orang tuanya itu mengambil harta dia misalnya. Jadi orang tuanya dilaporkan ke pengadilan karena anak merasa ini orang tuanya mengambil atau mencuri dari harta yang dimilikinya, dilaporkan. Itu namanya durhaka yang begitu. Ya. Bisa jadi karena memang orang tuanya dia tidak peduli terhadap orang tuanya. Dan itu juga pernah terjadi pada masa Rasul dahulu. Ada seorang anak yang merasa bapaknya ini selalu mengambil harta dia tanpa izin. Lalu akhirnya anak itu melaporkan bapaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bapaknya ini suka mengambil harta dia. Dilaporkan kepada Rasul. Lalu kemudian Rasul dibisiki oleh para malaikat tentang perilaku anak ini. Dan bagaimana orang tua ini begitu sayangnya kepada anaknya. Waktu dia kecil. Bagaimana orang tuanya mengurus anaknya dan seterusnya. Disebutkan kebaikan-kebaikan dari orang tuanya. Tapi saat ini orang tuanya dilaporkan oleh anak itu kepada Rasul. Dan dianggap orang tuanya itu mencuri harta dari anaknya itu. Lalu Rasul marah dan mengatakan, Anta wa malu kali abika. Kamu dan hartamu sesungguhnya adalah milik orang tuamu. Jadi nggak bisa orang tua disebut sebagai pencuri apabila orang tuanya itu mengambil sebagian dari harta anaknya untuk keperluan hidupnya karena anaknya tidak peduli terhadap keberadaan dari orang tuanya. Jadi di sini katakan karena tadi Yazid Ma'an ini melaporkan orang tuanya kepada Rasul di mana tujuannya untuk mencari status kebenaran apakah tindakan saya ini salah atau orang tua saya yang salah. Lalu ternyata Rasul tidak menyalahkan dua-duanya dengan mengatakan kamu wahai Yazid yang sudah berniat sedekah kamu sudah dapat pahala. Kamu ya kaya Ma'an karena kamu adalah fuqara masakin termasuk orang fakir, maka kamu juga termasuk mustahik dan kamu juga berhak untuk mengambil harta sedekah itu. Dua-duanya tidak disalahkan. Kemudian yanalul mutasaddiqu al-ajra idza sahhat niyatuhu sawa'un waqa'at shadaqatuhu fi yadi mustahiqin amla. Ini saya sudah jelaskan tadi. Orang yang bersedekah itu sudah mendapatkan pahala dari apa yang dia sedekahkan apabila memang niatnya itu sudah benar. Baik sedekah itu sampai kepada yang dituju, yakni kepada orang yang berhak menerimanya atau tidak. Maka orang yang bersedekah itu kalau memang niatnya sudah jujur, sudah benar, dia pasti mendapatkan apa yang dia niatkan. Inilah kaitannya dengan innamal a'malu binniyat. Nah, hadis ini masih berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu diterima atau tidak sangat tergantung dengan apa yang diniatkan. Atau misalnya ada orang yang bersedekah, dia kira dia orang susah. Ternyata setelah dia sedekah, ternyata dia orang kaya. Wah. Maka walaupun ternyata dia orang kaya, tapi ketika itu dia belum tahu, ya dia sudah mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Kenapa? Karena memang ketika kita bicara zakat, maka kita harus memberikan kepada orang-orang yang berhak. Misalnya begini,
ada masjid ingin misalnya membeli ada jalanan atau masyarakat membutuhkan jalanan buat akses menuju rumah mereka masing-masing. Lalu kemudian ada orang berzakat. Lalu dia zakat nih, saya nyumbang buat pembelian tanah ini dari zakat saya. Pertanyaannya, ada enggak mustahik atau penerima zakat itu adalah tanah? Nah, misalnya. Kalau memang ada boleh. Ternyata kalau kita lihat siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat itu? Innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu adalah buat orang-orang fakir. Wal miskin, orang-orang miskin. Wal amilin, amil. Wal mu'allafah, orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Kemudian apalagi wal gharimin, ya, termasuk orang-orang yang punya hutang. Wafiriqab, orang yang memerdekakan budak. Kemudian siapa lagi? Sabilillah. Ya. Sabilillah itu adalah orang yang berjuang atau berjihad di jalan Allah untuk keperluan jihad. Ya. Kemudian Ibnu Sabil, orang-orang yang musafir. Maka di antara itulah yang orang-orang yang berhak untuk menerima. Nah sekarang kalau buat beli tanah, buat jalan menuju akses masyarakat, berarti ini tidak ada. Ya. Bahkan termasuk bagaimana buat pembangunan masjid. Kalau kita lihat para ulama-ulama juga tidak membolehkan zakat itu buat pembangunan masjid. Kecuali sebagian dari pengikut Hanafiyah yang dia mengatakan bahwa masjid pun adalah bagian dari sabilillah. Masjid adalah bagian dari sabilillah. Tetapi jangan sampai zakat yang dikumpulkan itu sebagian besar untuk masjid dan sebagian kecil diberikan kepada fuqara masakin. Itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena harusnya pembagian itu hanya 12,5%. Yang diperbolehkan adalah yang lebih banyak adalah fuqara masakin. Karena itu adalah menjadi prioritas. Sedangkan yang lain itu hendaknya tidak boleh lebih dari 12,5%. Karena 8 asnaf. Ya. Satu asnafnya itu ada 12,5%. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu diterima atau tidak tergantung kepada apa yang dia niatkan. Termasuk misalnya kalau ada orang mengatakan kepada istrinya, anti tolikun, kamu sekarang bebas. Tolik itu kan talak kan. Nah sekarang ketika dia mengatakan anti tolikun, kamu itu bebas. Bebas apa? Kalau dia niatkan adalah berarti istri sekarang sudah dia ceraikan, jatuh talak. Tapi kalau dia niatkan, dia menganggap udah bebas. Kamu mau pergi, mau kapan terserahlah. Ya, udah nggak ngikat-ngikat lagi, capek. Ya, daripada bertengkar misalnya, sudah kamu saya bebaskan. Nah, dia tidak niat mentalak, maka tidak jatuh apa yang dia ucapkan itu. Ya. Kenapa? Karena itu terkait dengan apa yang dia niatkan. Itulah innamal a'malu binniyat. Bagaimana kalau ada orang yang ingin membantu orang lain, menolong orang lain karena orang lain pada kesulitan dan kesusahan, tapi caranya dengan cara dia korupsi. Dia ambil uang korupsi itu lalu dia berikan kepada para fuqara masakin. Nah, maka tindakan itu tindakan yang tidak dibenarkan. Karena apa? Karena sarana itu tidak boleh menghalalkan tujuan. Jadi sarana dan tujuan itu harus sama-sama halal. Jadi sarana tidak menghalalkan tujuan. Jadi walaupun tujuan baik tapi cara yang dilakukan salah itu tidak dibenarkan. Ya. Ini hadis yang pertama. Ya. Hadis yang kelima terkait dengan jatuhnya sedekah. Mungkin bukan tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tetapi orang yang bersedekah itu sudah diberikan pahala oleh Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sampai sini ada yang mau nanya? Salam. Bapak dulu. Ya. Ya.
Hmm. Hmm. Ma'an ini. Jadi kan uang itu dititipkan di masjid sama orang. Jadi ceritanya begini, nanti kalau ada orang butuh, dia pokok masakin kasih. Ternyata Ma'an mengambil. Bisa jadi yang dititipkan ini nggak tahu ini kalau si Ma'an anaknya Yazid, bisa jadi. Atau bisa jadi tahu, tapi dia memang mustahik. Maka berarti dia mengambil dan dibolehkan. Dan tapi kan bapaknya ini marah nih ceritanya kan. Saya sedekah bukan buat bahasa Betawinya, bukan buat lo. Ini buat yang orang lain, orang miskin ini. Ternyata Ma'an juga orang miskin. Nah, status hukumnya berarti Ma'an juga boleh mengambil walaupun itu adalah asalnya dari orang tuanya. Nah, orang tua tadi saya katakan boleh dia bersedekah kepada anak, boleh. Ya. Kalau sedekahnya sedekah sunnah, ya. Karena apa yang diberikan oleh orang tua kepada anak itu tetap dapat pahala. Bagaimana kalau misalnya yang bentuknya wajib kayak tadi zakat? Sebenarnya ada ulama mengatakan boleh juga kalau statusnya misalnya dia gorimin tadi. Dia punya hutang. Nah, betul. Hmm. Iya betul. Hmm. Itu mau mencuri. Kalau tadi kan ada orang yang diwakilkan. Ada enggak, kalau tadi kan ada namanya, ada orang yang kalau bahasa kita sekarang UPZ nih, UPZ. Atau ada orang yang memang dititipkan dia. Ada orang yang suka menyalurkan. Kalau ngambil kotak, itu kan biasa kalau mencuri itu juga diem-diem. Nggak mungkin dia lagi ramai-ramai dia bongkar kotak. Nggak mungkin. Nah, itu bukan pencuri kalau itu. Ya. Kalau mencuri itu dia namanya, kalau dalam bahasa Arab sarikoh. Sarikoh itu mengambil secara pelan-pelan. Itu pencuri. Ya. Jadi kalau ada orang mengambil kotak, walaupun sesungguhnya dia orang miskin, ya, walaupun dia adalah orang miskin, tapi caranya begitu, itu disebut adalah pencuri. Kalau begitu, ya. Nah, mencuri ada yang dibolehkan, Pak. Misalnya begini, ada orang punya hutang. Ini orang hutang nggak bayar-bayar, padahal duitnya nggak punya. Ya. Kenapa ini orang nih? Ya. Kalau ditagih, entah dulu saya belum punya, padahal dia udah punya. Maka akhirnya nih yang memberikan hutang mencuri harta orang ini. Ya. Harta orang ini sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam. Itu statusnya walaupun dia sebagai pencuri, tapi hukum pencuri itu dibolehkan. Ya. Nah, ini kan kalau kita bicara hukum syariat bukan hukum positif. Kalau hukum positif tetap diadukan dan masuk penjara kalau ini ya. Tapi secara hukum syariat artinya dia tidak berdosa karena yang diambil adalah harta dia. Kecuali kalau yang diambil itu minjemnya misalnya 1 juta, ngambilnya sampai 10 juta. Nah, itu beda lagi namanya. Itu, Pak. Ya. Ibu silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, boleh. Nah, Ibnu Sabil ini bagi orang yang musafir ini mohon itu yang lebih jelas. Karena yang berpergian itu banyak juga orang yang pergi tanpa tujuan yang benar. Yang kedua, masalah urusan sholat. Dimana di sini tidak ada belum dibahas. Itu saya menanya. Sekarang ini kan karena dampak dari pandemi, maka sholat itu kan masih jarang-jarang untuk berdiri. Biasanya kalau imam mau sholat, luruskan dan rapatkan. Nah, sekarang imam hanya mengatakan luruskan. Di dalam hadis itu rapat dan lurus. Yang ketiga, apabila ada mempunyai hutang, misalkan hutang ke agama, orang
yang mempunyai uang itu tidak ada dicari kemanapun, tidak ada. Bagaimana solusinya? Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang dia sebut sebagai musafir. Musafir kemana? Yang jelas musafirnya adalah musafir yang mubah. Musafir yang dibolehkan. Tapi kalau dia musafir tujuannya untuk berjudi misalnya. Ya kan musafir juga tuh kan. Dia kan ada orang judi sekarang jaraknya jauh biasanya. Ah itu tidak termasuk dalam kategori itu. Mungkin yang paling gampang misalnya begini Bu. Ada orang pengen pulang kampung, dia nggak punya duit. Nih, ibunya sakit atau anak istrinya sakit, dia pengen pulang kampung tapi dia nggak punya duit. Maka karena dia pengen pulang kampung, dia datang ke ke orang yang kaya. Ya. Orang kaya itu kebetulan bisa jadi dia pengen mau berzakat. Nah misalnya gitu. Nah maka orang musafir tadi itu boleh dia mendapatkan bagian dari zakat karena dia dalam kategori adalah musafir. Gitu Bu. Jadi musafir itu orang yang bepergian yang tujuannya adalah baik. Jadi ada orang yang datang ke sini pengen pulang kampung nggak bisa. Ya. Karena rumahnya dia di sana. Lalu kemudian dia mampir kepada lembaga zakat dan itu berhak dan boleh diberikan kepada orang tersebut. Itu namanya musafir. Gitu Bu. Satu dulu nih. Ibu gimana? Oh ini satu dulu pertanyaan jawabannya udah pas belum? Oke. Yang kedua, sholat. Sholat itu idealnya. Ya. Kalau sholat berjamaah itu adalah barisannya lurus dan rapat. Itu ideal. Ya. Pertanyaannya, apakah kalau tidak rapat, tidak lurus, sholatnya tidak sah? Enggak ada. Enggak ada syarat. Enggak ada syarat atau rukun yang menyatakan sholat itu harus rapat barisannya. Kalau tidak rapat barisannya atau tidak lurus barisannya, maka sholatnya tidak sah. Tidak ada dalam kitab-kitab fikih yang seperti itu. Ya. Cuman kurang sempurna. Nah, beda nih, harus kita bedakan antara sah dan tidak sempurna. Misalnya begini, ini kita sholat Jumat. Ya, sholat Jumat di sini, imam di sini. Tapi ada makmum yang di sana nah, berdiri. Ya. Itu barisannya juga putus. Ya. Tapi dia di sana. Kenapa? Karena di sini panas. Soalnya sholatnya di depan sekolahan dia adem misalnya. Nah, sah atau tidak? Sah. Ya. Sholat dia sah. Cuman tidak sempurna karena barisannya tidak nyambung dan tidak rapat. Gitu. Nah begitu pula kita dalam masjid ini kalau barisannya tidak rapat dan tidak lurus, sholatnya sah cuma tidak sempurna. Pertanyaannya, kenapa dia tidak mau menyempurnakan sholat? Nah disinilah ada yang disebut dengan kaidah la dororo wala diror. Kita tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Mohon maaf nih kalau saya katakan termasuk merokok misalnya. Merokok kan membahayakan diri sendiri nggak? Ini mohon maaf yang tukang ngerokok nih ya. Kan membahayakan diri sendiri. Nah, tapi juga jangan membahayakan orang lain. Makanya kan kalau di Jakarta ada perda peraturan daerah merokok di tempat khusus. Apa tujuannya? Biar supaya apa yang dilakukan itu tidak mengganggu atau tidak menzolimi orang lain. Itu tujuannya. Misalnya dalam kereta orang tidak boleh merokok. Di ruang ber-AC tidak boleh merokok. Itu tujuannya dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan buat orang lain. Nah, karena di sini sekarang sedang musim pandemi, ya, dan yang kita tidak tahu siapa yang membawa virus ini, maka dalam rangka untuk mengantisipasi itu kita sesuai dengan prokes, maka dengan cara menjaga jarak. Nah, padahal menjaga jarak ini membuat sholat kita tidak sempurna. Tapi karena ada darurat, ya, ada darurat dalam kaidah yang mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Gak usah yang sifatnya makruh, yang haram saja. Kalau itu darurat, ya, kalau itu darurat, maka bisa menjadi halal. Contohnya begini, orang lagi makan bakso,
Nah, lagi makan bakso tiba-tiba dia keselak. Baksonya mentok di di tenggorokan. Mau ditelan nggak bisa. Cari air minum nggak ada. Ini misalnya nggak ada ya, jangan ada. Misalnya nggak ada. Air kobokan juga nggak ada. Kira-kira gitulah. Bagaimana nih? Kalau dia nggak minum, dia mati. Nah ini namanya darurat nih. Dia mati. Lalu ada minuman keras, dia minum. Nah, jadi minuman keras dalam kondisi dia ini, kalau dia tidak minum mati, itu statusnya menjadi halal. Lalu dia minum seteguk, kluk, turun dah, selesai. Nah, minuman keras tadi asalnya haram. Tapi karena dalam kondisi darurat dia menjadi halal. Tapi setelah turun lagi, haram lagi udah. Ya. Al-amru idza daqa ittasa'a. Ya. Perkara itu apabila sempit menjadi luas. Ya, tadi minuman keras itu pada dasarnya haram, tapi dalam kondisi tertentu dia jadi halal, tapi setelah itu jadi haram lagi. Ya, karena apa? Sudah ittasa'a, sudah selesai urusannya. Nah, maka termasuk dalam kondisi sholat berjamaah itu karena dalam musim pandemi dalam rangka untuk mengantisipasi sholat rapat itu menjadi sempurna sholat kita. Tapi karena dalam musim pandemi yang kita tidak tahu siapa yang membawa virus ini, maka sholat akhirnya berjarak. Ya, cuman itu juga tetap harus ada waktu karena kita ingin sholat kita tetap sempurna, tidak terus-menerus seperti itu. Ya, maka disinilah ada kewajiban kita mentaati orang yang mengetahui tentang persoalan-persoalan tentang kepandemian. Ya, kalau dia mengatakan oh sudah bebas, berarti sudah dibolehkan lagi. Cuman tetap misalnya masih menggunakan masker dan seterusnya. Itu seperti itu kondisinya, Bu. Ya, ketika kita bicara tentang dirapatkan itu sholat itu sempurna, tetapi kemungkinan ini membahayakan pada diri kita, maka disitulah diupayakan untuk menjaga jarak. Termasuk misalnya orang yang habis makan bawang dilarang oleh Rasul datang ke masjid. Kenapa? Karena khawatir keberadaan dia itu mengganggu orang lain. Nah, ini kan kenapa? Karena orang yang habis makan bawang mulutnya jadi bau. Berarti makruh, dibenci. Nah, bagaimana setelah dia makan bawang, dia bersihkan dulu tuh mulutnya. Biar nggak bau. Nah, setelah nggak bau boleh. Jadi walaupun dia habis makan bawang, tapi mulutnya udah nggak bau, boleh lagi tuh. Karena apa? Karena al-hukmu yaduru ma'al illah qaidahnya. Hukum itu berjalan sesuai dengan illah. Sebab dia makruh karena bau. Berarti kalau baunya hilang berarti sudah dibolehkan. Nah, kira-kira gitu pemahamannya. Nah, jadi kita dalam sholat berjamaah juga seperti itu aturannya. Karena khawatir abis orang makan jengkol, mau petek begitu. Allah. Oh, orang pada mabok itu kan karena bau mulutnya. Itu kan makruh. Ya nggak boleh. Mohon maaf saya dulu pergi haji tahun 98. 98 itu orang-orang terutama orang India, orang Pakistan itu tidurnya masih banyak yang di WC. Ya. Karena WC di sana kan bagus-bagus kan. Dia tidur di sana tuh. Ya. Tidurnya pakai baju itu. Ya. Terus kemudian dia sholat habis itu kan. Oh, kan bisa jadi ya namanya walaupun pada ngiler apa itu. Jadi baunya juga bau nggak ini gitu kan. Ya. Zaman dulu tuh 98 masih agak seperti masih kondisi seperti itu. Nah itu juga kenapa kita disuruh, kenapa Rasul yang paling dia sukai adalah di antaranya minyak wangi. Kita dianjurkan mengenakan minyak wangi karena itu sunnah. Biar supaya orang dekat kita tuh nyaman. Daripada orang dekat kita dia lari. Karena apa? Bau keringat apa gitu. Nah ini Islam mengajarkan seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, nih kalau ada orang utang, orangnya entah kemana nggak jelas. Ya. Apa yang kita lakukan? Ya tergantung. Kalau memang kita lepaskan, ikhlaskan, itu uang kita pasti kembali. Ya, nanti. Kalau dalam beberapa itu kita baca itu, nanti ada orang yang uangnya itu ternyata dicuri orang, diambil orang. Lalu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata ketika dikembalikan itu nilainya sangat berbeda dengan apa yang hilang waktu di dunia. Sehingga orang-orang di akhirat mengatakan, ya kalau tahu begini mas saya kalau udah hilang saya gak cari-cari. Kira-kira gitu. Ya. Kenapa? Karena ternyata balasannya luar biasa besar. Ya.
Nah itu kalau kita ikhlas. Tapi kalau kita ilah atau kita diutang sama orang, orang belum bayar. Orang yang kita omongin mulu. Ketemu temennya, tahu nggak tuh tetangga kita. Pakainya dong mentereng. Utang sama saya, boro-boro inget. Ngomong lagi gitu, tahu nggak tuh dia? Ya, gayanya doang kayak orang kaya. Utang masih nggak inget. Ngomong lagi. Ya walaupun dia nggak bayar, kita juga ada dosa. Kenapa? Karena membongkar aib orang lain. Dan bisa jadi ini urusannya bisa jadi dosa yang bisa lebih besar. Ya. Walaupun dia nggak bayar, tapi kita sudah ngomong-ngomongin orang itu, jelek-jelekin orang itu di mana-mana. Ya. Bisa jadi dia belum bayar karena memang dia belum punya uang. Kan bisa jadi begitu. Nah makanya bisa jadi ada orang yang sukses dalam ibadah tapi gagal dalam muamalah. Sering saya kata nih. Dia ibadahnya sukses. Sholat malamnya rajin, baca Qurannya rajin. Pokoknya yang rajin. Semuanya rajin, baiklah ibadahnya. Tapi ternyata dia gagal dalam muamalah. Sering nyakitin orang. Sering gibah orang. Terus macam-macam tuh. Nanti dari akhirat. Walaupun dia membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Dalam hadis itu dikatakan orang-orang muflis, orang yang bangkrut, bokeh itu. Bawa pahala sebesar gunung Tihamah. Tapi begitu mau masuk surga dilarang. Kenapa? Ada orang yang antri lagi minta dibayar tuh. Akhirnya apa? Dia dilarang masuk surga. Kecuali kalau dia sudah membayar hutang-hutangnya. Yang Rasul mengatakan, ya Tuhanku orang ini dulu waktu di dunia pernah menzolimi saya. Yang Rasul mengatakan, ya Tuhanku orang yang dulu pernah jelek-jelekin saya. Dibayar semua tuh. Pahala yang begitu banyak digunakan untuk membayar kezoliman yang pernah dia lakukan. Ternyata sampai habis tuh pahala. Tapi orang yang nuntut itu masih terlalu banyak. Bagaimana caranya? Akhirnya dosa orang yang terzolimi itu dilimpahkan kepada orang yang tadi membawa pahala banyak. Gara-gara seperti itu. Yang harusnya masuk surga, malah dia akhirnya masuk neraka. Nah, jadi kalau saran saya sih kalau memang hutangnya nggak seberapa mah. Orang udah pergi bisa jadi dia memang nggak punya. Karena ya memang kadang-kadang kalau ada orang punya utang, ketemu kita juga dia nggak enak kan. Dia mau jalan, saya ketemu dia belum bayar utang. Balik lagi, ya, mana gitu. Jadi jalannya jadi takut. Ya. Makanya dalam hadis itu dikatakan di antara amalan yang terbaik itu adalah mendatangkan atau memberitakan kabar gembira kepada orang mukmin. Jadi antara afdalul a'mal, amalan yang paling mulia, amalan yang paling utama itu adalah menanamkan idkhalus surur fi qalbil mukmin. Menanamkan kegembiraan, mendatangkan kegembiraan di hati orang mukmin. Jadi kalau misalnya dia punya utang sama kita, tapi kita sudah bebasin, cuman kita nggak kasih tahu, dia kalau ketemu kita masih malu, masih takut. Nah, bagaimana caranya? Kasih tahu, ya Pak, Ibu, saya tahu Ibu masih punya sangkutan dengan saya sekian. Ya. Tapi tenang Bu, semua yang Ibu pernah pinjam dari saya sudah ikhlaskan. Saya sudah bebaskan Ibu. Tidak perlu lagi bayar hutang Ibu. Kan? Itu gembira rasanya. Akhirnya kalau ketemu udah enak tuh. Jadi jangan menyiksa orang. Udah dibebasin tapi sengaja. Padahal gue udah bebasin. Gue takut-takutin aja. Jangan. Ya kita bagusnya menanamkan, memberikan kabar gembira kepada orang mukmin itu. Ya. Gitu Bu. Ya. Bisa jadi uang orang yang ada pada diri kita ini kita sedekahkan ke masjid atau sedekahkan ke mana gitu. Cuma ada cumanya nih. Kalau suatu saat dia datang nemuin kita dan minta dibayar, utangnya harus kita bayar. Ya, harus kita bayar. Jadi jangan bilang, ya duitnya saya sudah sedekahin. Nggak bisa begitu tuh, nggak bisa. Ya. Uangnya saya udah sedekahin, soalnya saya cari nggak ada sih gitu. Nah itu kita tetap masih punya utang. Apa yang kita sudah sedekahkan itu ya dari kita sedekah kita itu. Tapi kalau memang orangnya itu nggak ketemu, maka sedekah itu sampai kepada orang yang kita niatkan itu. Ya. Dan dia juga mungkin bangga nanti dari akhirat kalau ketemu. Dulu kamu utang sama saya atau saya utang sama kamu misalnya. Terus soal kamu saya cari-cari nggak ketemu, jadi saya sedekah. Alhamdulillah saya senang ternyata itu jadi tambahan pahala buat saya. Jadi begitu. Ya. Tapi kalau di dunia
ternyata dia nggak ketemu, lalu kita sudah sukain, lalu orangnya datang, ya harus kita bayar. Ya, kecuali kalau dia mengatakan, oh gitu, ya sudah nggak apa-apa kalau sudah disedekain buatnya saya selesai udah gitu. Karena memang ini kaitannya hutang ini antara manusia dengan manusia. Jadi kalau kita istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah, dosa yang kaitannya dengan Allah selesai. Tapi kaitannya dengan orang lain, manusia itu nggak selesai itu. Makanya ibu jangan suka nonton entertainment terkait dengan gosip atau apa gitu kan, silet apa itu. Orang bercerai diomongin, orang ini diomongin gitu. Jangan buat apa gitu. Jadi kalau kita demen berita itu, sama saja kita ikut serta ngomongin orang. Nah kalau kita ngomongin orang, kita udah berdosa. Nah kalau kita berdosa, nggak cukup minta ampunnya kepada Allah, harus kepada orang yang bersangkutan. Itu yang berat. Gitu. Baik, saya kira itu yang kita bahas. Cukup Bu? Masih ada lagi? Nah, saya kira cukup kajian kita satu hadis. Nanti kita teruskan hadis yang berikutnya. Kita tutup membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.